video saya Catherine Yolanda dari kelas 11 NIA 1 SMA Tarsisi Sureta akan menjelaskan tentang limit dan limit aljabar. Limit dalam matematika akan selalu dikaitkan dengan fungsi. Contohnya dapat kita lihat di sini. Fungsi X adalah fungsi, L adalah nilai limit, sedangkan tanda anak panah ini menunjukkan bahwa nilai X mendekati A. Artinya nilai X mendekati nilai A akan tetapi tidak sampai dengan nilai A. Contohnya ada di sini. X mendekati A. Misalkan A adalah 3, maka X adalah bilangan yang mendekati 3 dalam nilainya. Baik itu dari bilangan lebih kecil seperti di sini, X mendekati 3, nilai X mendekati 3 dapat mendekati 3 dari angka yang lebih kecil dari 3. Contohnya adalah di sini atau dari kiri 2,9, 2,87, 2,5 dan 2. Nilai X di bilangan sebelah kiri mendekati 3 dari angka yang lebih kecil atau dari kiri. Sedangkan yang di sebelah kanan mendekati 3 dari sebelah kanan atau dari bilangan yang lebih besar. Maka di sini X bisa diandai katakan 4, 3,015, 3,5 dan 3,73 serta semacamnya. Keseluruhannya ini adalah ini adalah rumus utama limit. Dalam limit, jika f(x) terdefinisi untuk x sama dengan a atau f fungsi x sama dengan L, maka akan kita temui bentuk limit x sama dengan a, f(x) sama dengan fungsi a sama dengan L. Apabila yang kita temui adalah bentuk ini, maka kita tinggal substitusikan nilai x ke dalam rumus. Akan tetapi, nilai yang kita temui setelah substitusi tidak selalu dapat kita definisikan, dalam artian tidak selalu berbentuk angka. Contoh bentuk yang tidak terdefinisikan dapat kita sebut juga bentuk tidak tentu dari nilai limit. Contohnya ada 4. Yang pertama adalah 0 per 0, yang kedua adalah infinite per infinite, yang ketiga adalah infinite min infinite, yang keempat adalah K per 0 min C per 0. Apabila yang kita temukan hasil setelah substitusi adalah bilangan yang dapat kita tentukan, atau selain keempat di sini, itu tidak perlu kita apa-apakan lagi karena itu adalah hasil final. Akan tetapi, apabila hasil yang kita temui adalah salah satu dari 4 di sini, maka kita memerlukan penanganan yang berbeda agar nilai limit dapat kita definisikan dengan baik. Langkah pertama yang harus kita ambil dalam menyelesaikan soal limit fungsi aljabar adalah dengan mensubstitusikan nilai X ke dalam rumus limit. Hal tersebut kita lakukan untuk mendapatkan L atau hasil hitung-hitungan limit. Apabila L atau hasil hitung-hitungan limit yang telah kita dapatkan setelah substitusi X merupakan salah satu dari 4 bentuk tak tentu yang tadi telah saya jabarkan, maka kita harus mengambil metode lebih lanjut sesuai dengan tipe bentuk tak tentu yang kita dapatkan setelah substitusi. Namun apabila L yang kita dapatkan setelah substitusi merupakan bentuk atau nilai yang wajar dan normal, atau bukan merupakan salah satu dari 4 bentuk tak tentu tadi, maka kita tidak perlu melakukan langkah lebih lanjut dan itu merupakan hasil yang final. Contohnya seperti ini. Limit X mendekati 2, X pangkat 3 min 2X pangkat 2 tambah 3X plus 1. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan mensubstitusikan atau memasukkan nilai X ke dalam rumus limit. 2 akan menggantikan semua X yang ada di sini. Maka akan menjadi 2 pangkat 3 sebagai pengganti X pangkat 3 min 2 kali X pangkat 2 akan diganti dengan min 2 kali 2 pangkat 2. 3X akan diganti dengan 3 kali 2 dan 1 akan tetap menjadi 1. Lalu akan kita hitung. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. 8 dikurang 8 adalah 0. 3 dikali 2, 6.
ditambah 1 sama dengan 7. Karena hasil yang kita dapatkan tidak memiliki bentuk tak tentu, atau bentuknya itu tidak merupakan salah satu dari 4 bentukan tak tentu tadi, maka kita tidak perlu menghitung lebih jauh, dan ini adalah merupakan hasil yang final. Contoh lain dapat Anda lihat di sebelah sini. Limit X sama dengan X mendekati 2, X pangkat 3 min 4 per X tambah 2, sama saja seperti yang tadi. Kita harus mensubstitusikan terlebih dahulu ke dalam rumus. Contohnya seperti ini. X pangkat 3 kita ganti dengan 2 pangkat 3. X tambah 2 kita ganti dengan 2 tambah 2. Sama dengan 8 min 4 per 4. Sama dengan 4 per 4 sama dengan 1. Karena hasil yang kita dapatkan tidak memiliki bentuk tak tentu, maka ini adalah hasil final dari hitung-hitungan kita dan tidak ada langkah lebih lanjut. Setelah memahami penanganan pertama dalam soal limit fungsi aljabar yang menggunakan substitusi, sekarang kita akan memahami rumusan lanjutan yang harus kita terapkan apabila kita menemukan hasil bentuk tak tentu atau L sama dengan bentuk tak tentu. Ada 4 bentuk tak tentu. Bentuk pertama yang akan kita bahas adalah bentuk tak tentu 0 per 0. Bentuk tak tentu 0 per 0 kita dapatkan apabila setelah substitusi kita mendapatkan hasil 0 per 0 setelah dihitung-hitung. Contohnya seperti ini. Limit X mendekati 1, X pangkat 2 min 1 per X pangkat 2 min 3X tambah 2 sama dengan apabila kita substitusikan bilangan 1 ke dalam persamaan, kita akan mendapatkan 1 pangkat 2 min 1 per 1 pangkat 2 min 3 kali 1 tambah 2. 1 pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 0. 1 pangkat 2 dikurang 3 dikali 1 ditambah 2 sama dengan 0. Maka kita akan mendapatkan hasil 0 per 0 yang tidak dapat didefinisikan. Untuk menemukan hasil yang pasti dari nilai L, limit ini, maka kita harus menyelesaikan terlebih dahulu penyebab 0 per 0-nya. Penyebab 0 per 0 ini tidak lain adalah persamaannya. Maka, untuk mengatasi 0 per 0, persamaan akan kita faktorkan. Contohnya seperti ini. Untuk bilangan ini, saya telah menuliskan pemfaktorannya. X pangkat 2 min 1 per X pangkat 2 min 3X tambah 2 telah saya faktorkan. X pangkat 2 min 1 saya faktorkan menjadi X min 1 dikali X plus 1. X pangkat 2 min 3X plus 2 telah saya faktorkan menjadi X min 1 dikali X min 2. Anda bisa melihat persamaannya. X min 1 dengan X min 1 dapat kita coret, karena ini merupakan pembagian dan di atas merupakan perkalian. Maka, kita akan mencoret X min 1 di atas dengan X min 1 yang di bawah. Setelah itu, kita akan mendapatkan persamaan limit X mendekati 1, X tambah 1 per X min 2. Setelah itu, baru kita substitusikan kembali nilai 1 ke dalam persamaan. Maka, kita akan menemukan hasil 1 ditambah 1 per 1 min 2 sama dengan min 2. Maka, kita akan menemukan hasil nilai yang tepat setelah kita menemukan bentuk tertentu. Bentuk contoh lain dari penyelesaian bentuk tertentu adalah limit X mendekati 4 sama dengan X min 4 per akar X min 2. Apabila kita substitusikan, hasilnya adalah 0 per 0. Oleh karena itu, kita harus faktorkan menjadi akar X min 2 dikali akar X plus 2 per akar X min 2. Sebentar, pertanyaannya adalah X min 4, kenapa harus difaktorkan menjadi akar X min 2? Mari kita teliti. Apabila akar X min 4 tidak kita faktorkan, maka kita akan menyelesaikannya dengan cara substitusi. Akan tetapi, setelah kita lihat, apabila kita selesaikan dengan cara substitusi, hasil yang kita dapatkan adalah 0 per 0. Maka, persamaan tersebut harus dirubah agar hasil tidak menjadi 0 per 0 lagi. Apabila hasil dirubah untuk L sama dengan 0 per 0, hal yang dapat kita lakukan adalah pemfaktoran. Dan pemfaktoran agar persamaan berubah harus dicoret. Agar bisa dicoret dengan bagian bawah, maka X min 4 harus difaktorkan menjadi akar X min 2 dikali akar X plus 2. Karena akar X min 2 tidak bisa difaktorkan, maka X min 4 yang difaktorkan.
Maka dapat kita lihat akar X dikali akar X sama dengan X. Akar X dikali plus 2 sama dengan plus 2 akar X. Min 2 dikali akar X sama dengan min 2 akar X. Min 2 akar X bertemu dengan plus 2 akar X. Hasilnya adalah 0. Min 2 dikali plus 2 sama dengan min 4. Maka kita temukan persamaannya adalah akar X min 2 dikali akar X plus 2 per akar X min 2. Lalu, mana yang bisa kita coret? Akar X min 2. Setelah kita coret akar X min 2, maka yang tersisa adalah akar X plus 2. Maka, kita tinggal mensubstitusikannya. Limit X mendekati 4 sama dengan akar X plus 2. Kita masukkan angka 4 untuk menggantikan X di dalam persamaan. Maka, akar 4 ditambah 2. Akar 4 adalah 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Inilah hasil akhir dari limit fungsi aljabar ini. Lalu, di contoh selanjutnya, kita menemukan limit X mendekati 0 sama dengan X pangkat 3 tambah 2X pangkat 2 min 3X per X pangkat 4 min 3X pangkat 2 ditambah X. Limit X mendekati 0 sama dengan, apabila kita substitusikan ke dalam, kita sudah mengetahui bahwa hasilnya akan 0 per 0. Oleh karena itu saya tidak menuliskannya lagi, maka kita tinggal memfaktorkannya. Pemfaktoran pertama, karena kita melihat X yang terlalu banyak, maka kita tinggal mengeluarkan X. Salah satu X dikeluarkan, dan kita akan mendapatkan hasil limit X mendekati 0 sama dengan X dikali X pangkat 2 tambah 2X min 3. X dikali X pangkat 3 min 3X tambah 1. Lalu X kita coret. Apabila X kurang dari 0, maka X yang harusnya kita substitusikan ke dalam nanti adalah 0. Selama hasil dari persamaan yang kita temukan itu tidak 0, maka kita tidak perlu repot-repot memfaktorkannya lagi. Ini sudah merupakan pemfaktoran yang sederhana. Namun apabila bisa difaktorkan menjadi seperti ini, maka silakan saja. Lanjut, limit X mendekati 0 sama dengan X pangkat 2 ditambah 2 kali X min 3 per X pangkat 3 min 3X tambah 1. Mungkin ini masih bisa difaktorkan, namun kita mengambil cara simpel saja. Apabila kita masukkan 0 ke dalam persamaan ini, kita sudah bisa menemukan hasil yang pasti dan tidak berbentuk tertentu lagi. Jadi kita tidak perlu repot-repot memfaktorkannya. Ambil saja cara yang paling mudah. Maka jika kita masukkan 0 pangkat 2 ditambah 2 kali 0 min 3, 0 min 3, 0 pangkat 3 min 3 kali 0 plus 1 sama dengan 1. Maka hasilnya min 3 plus 1 sama dengan min 3. Maka ini adalah hasil yang tepat dari penyelesaian limit tersebut. Untuk tertentu yang selanjutnya akan kita bahas adalah infinite per infinite. Infinite per infinite sendiri akan kita dapatkan apabila pada soal X tercantum mendekati infinite seperti ini. Contohnya, limit X mendekati infinite sama dengan 3X pangkat 2 min 4X tambah 6 per 2X pangkat 2 plus X min 5. Apabila kita substitusikan, maka kita akan mendapatkan hasil 3 dikali infinite pangkat 2 min 4 kali infinite tambah 6 per 2 kali infinite pangkat 2 tambah infinite min 5. Hasilnya adalah infinite per infinite. Hasil tersebut tidak dapat kita definisikan, bukan? Maka, kita harus menguraikannya. Namun, penguraian pada tipe infinite per infinite tidak bisa kita lakukan dengan penfaktoran. Maka, yang harus kita lakukan adalah dengan metode pembagian. Kita harus mengambil X dengan pangkat terbesar dan semua anggota baik pada penyebut maupun pembilang akan kita bagi dengan X berpangkat terbesar tersebut. Dalam persamaan ini, X terbesar memiliki pangkat 2. Maka semua suku-suku di penyebut maupun pembilang pada persamaan limit ini akan kita bagi dengan X pangkat 2. Contohnya adalah seperti ini. 3X pangkat 2 kita bagi dengan X pangkat 2 min 4X per X pangkat 2 ditambah 6 per X pangkat 2 per
2x pangkat 2 dibagi x pangkat 2 ditambah x bagi x pangkat 2 min 5 dibagi x pangkat 2. Pembagian ini tipenya sama dengan pembagian berpangkat pada biasa, maka kita tinggal mencoret 3x pangkat 2 dibagi x pangkat 2, maka x-nya akan habis menjadi 3 saja. 4x per x pangkat 2, apabila kita coret, maka x pangkat 2-nya akan bersisa pangkat 1 menjadi 4 per x pangkat 1. Tambah 6 per x pangkat 2. Karena 6 tidak memiliki x, maka tidak ada yang bisa dicoret. Maka dia tetap menjadi 6 per x pangkat 2. Dibagi 2x pangkat 2 dibagi x pangkat 2. X pangkat 2, x pangkat 2 habis, tinggal 2 saja. Ditambah x per x pangkat 2. X dicoret dengan x pangkat 2. X pangkat 2 menjadi x pangkat 1, sedangkan x menjadi 1. Min 5 per x pangkat 2. Sama seperti 6 per x pangkat 2. Karena 5 tidak memiliki x, maka dia tidak ada yang bisa dicoret. Maka dia tetap menjadi 5x pangkat 2 per x pangkat 2. Lalu, kita harus perhatikan bahwa ada rumusan teorema dalam limit aljabar, yaitu jika limit x mendekati infinite sama dengan k per x pangkat n sama dengan 0. Artinya, apabila dalam limit x mendekati infinite, kita temukan k per x pangkat n, maka hasil dari perhitungan tersebut adalah 0. Seperti ini. 3 tetap 3, 2 tetap 2, namun min 4 per x, karena x pangkat 1, sedangkan seperti di sini k per xn, 4 menjadi k, x menjadi xn, ini adalah 1, x pangkat 1, maka hasilnya adalah 0, maka dia menjadi 0. Begitu juga dengan 6 per x pangkat 2, hasilnya 0. Begitu juga dengan 1 per x dan min 5 per x pangkat 2, maka hasilnya adalah min 3 plus 0 per 2 tambah 0 per 0 sama dengan 3 per 2. Ini adalah nilai yang tepat dari limit x mendekati infinite. Dalam menangani soal limit x mendekati infinity untuk bentuk tertentu infinite per infinite, kita dapat menggunakan rumus cepat. Dari rumus cepat ini kita akan mengambil kesimpulan bahwa kenyataannya bentuk tertentu infinite per infinite dalam penguraian lebih panjangnya hasilnya hanya ada 3 jenis, yaitu infinite atau min infinity, pecahan A per P, atau 0. Bagaimana cara kita menentukan dan bagaimana rumus cepatnya? Mari kita pahami persamaan berikut. AX pangkat N ditambah BX N min 1 tambah bla 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 plus C per PXN plus QXN min 1 plus bla 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 plus R sama dengan L sama dengan ini. Mari kita lihat. AXM ekuivalen dengan 3x pangkat 2. BXM min 1 ekuivalen dengan min 4x. C ekuivalen dengan 6. 2x pangkat 2 ekuivalen dengan PXN. Ditambah QXN min 1 ekuivalen dengan X. R ekuivalen dengan min 5. Maka kita bisa lihat. Dari persamaan ini, kita dapat mengambil kesimpulan berikut. Apabila M lebih besar dari N, L sama dengan infinity atau min infinity. Apabila M sama dengan N, maka hasil akan berupa pecahan A per P. M kurang dari N, maka hasil L akan menjadi sama dengan 0. Untuk M sama dengan L menghasilkan A per P, tadi sudah kita buktikan, ini adalah soal yang sama yang tadi kita hitung sebagai contoh. Di sini kita bisa lihat hasilnya adalah 3 per 2, namun di sini saya menggunakan cara cepat. Cara cepatnya adalah dengan A per P. M dan N pada soal ini sama pangkatnya. Coba lihat, 3x pangkat 2, 2x pangkat 2. Pangkatnya sama. Atas bawah tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Pangkat paling besar dari penyebut dan pembilangnya sama. Maka, kita tinggal mengambil bilangannya saja di depan x terbesarnya. X terbesar di sini adalah x pangkat 2.
Dan di depan bilangan X pangkat 2 yang di atas adalah 3. Maka 3 itu adalah A. 3. 2 X pangkat 2 ekuivalen dengan PXN. Maka tadi A per P, maka akan menjadi 3 per 2. Karena 3 sama dengan A dan 2 sama dengan P. 3 per 2. Betul, karena tadi kita telah hitung caranya. Lalu, untuk M sama dengan untuk M kurang dari N sama dengan L sama dengan 0, dapat kita lihat di sini, limit X mendekati infinity sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X tambah 3 per X pangkat 3 ditambah X plus 1. X yang paling besar adalah X pangkat 3, karena dia memiliki pangkat tertinggi. Namun, X terbesar pada yang atas adalah X pangkat 2. Dia tidak punya X yang lebih besar dari X pangkat 2. Maka, 2 sama dengan pangkat 2 sama dengan F, pangkat 3 sama dengan N. Maka, N lebih besar daripada M. L sama dengan 0. L sama dengan 0. Langsung kita simpulkan. Lalu bagaimana apabila di sini ada angka 2 misalnya? Jadi soalnya adalah limit X mendekati infinity sama dengan 2X pangkat 2 ditambah 2X tambah 3 per X pangkat 3 ditambah X plus 1. Sama saja, hasilnya akan tetap 0. Mengapa? Karena kita punya teorema untuk infinity, limit X mendekati infinite, K sama dengan Xn sama dengan 0. Ini telah saya bahas tadi sebelumnya. Nah, di sini dapat kita lihat K per X pangkat N sama dengan 0. Apabila di sini adalah 2X pangkat 2, sedangkan X dengan pangkat terbesar adalah X pangkat 3, maka semua anggota baik penyebut ataupun pembilang akan dibagi dengan X pangkat 3. Apabila 2X pangkat 2 dibagi dengan X pangkat 3, maka 2X pangkat 2 per X pangkat 3 akan menjadi 2 per X. 2 per X akan menjadi, masuk ke sini, 2K X pangkat 1 masuk ke X pangkat N. Otomatis hasilnya 0. Apabila hasilnya 0, maka 0 per 1. Karena X pangkat 3 tidak ada depannya, kita anggap ini 1. 0 per 1 adalah 0. Maka hasil L sama dengan 0 adalah betul. Lalu, untuk M lebih besar dari N, L sama dengan infinity atau min infinity. Di sini telah kita lihat limit X mendekati infinity sama dengan 3X pangkat 4 plus 4X plus 7 per 2X pangkat 2 ditambah 3X plus 5. Berapakah hasilnya? Pangkat tertinggi dari yang paling atas adalah X pangkat 4. Pangkat tertinggi dari yang terbawah adalah X pangkat 2 saja. Tidak ada pangkat lain yang lebih tinggi di bawahnya. Maka, M lebih besar daripada N. Ini M, ini N. M lebih besar daripada N, maka hasilnya adalah infinity. Bilangan depan tidak dihitung karena X atas dan X bawah bilangan tertingginya berbeda. M dan N-nya berbeda. Selain bentuk yang tadi, untuk bentuk tertentu infinite, min infinite, dan K per 0, min C per 0, limit X mendekati infinity juga memiliki bentuk lain, yaitu bentuk limit X mendekati infinity dalam kurung akar AX pangkat 2 plus BX plus C min akar PX pangkat 2 plus QX plus R. Seperti yang bisa dilihat di sini, limit X mendekati infinity dalam kurung akar 4X pangkat 2 plus X min 1 min akar 4X pangkat 2 min 7X plus 3. Seperti yang tadi, ini juga akan kita kalikan sekawan. Tanda min ini juga akan kita rubah menjadi plus. Apabila di sini adalah tandanya plus, ini akan kita rubah menjadi min dua-duanya. Jadi, ini merupakan kebalikan dari tanda ini. Tanda yang di dalam kurung atau di dalam akar tidak usah diganti. Namun tanda di sini, tanda yang memisahkan antara keduanya, kedua akar ini, itu harus dibalik. Apabila plus, di sini akan menjadi min. Apabila min, seperti contoh, maka di sini akan menjadi plus. Baik, maka akan kita kalikan dengan dalam kurung akar 4X pangkat 2 plus X min 1 plus akar 4X pangkat 2 plus 7X plus 3 per
akar 4x pangkat 2 plus x min 1 ditambah akar 4x plus 2 min 7x plus 3. Lalu hasilnya adalah 4x pangkat 2 plus x min 1 min 4x pangkat 2 min 7x plus 3. Maka hasilnya adalah 8x min 4 per 2x bla 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 plus 2x bla bla bla. Mengapa titik-titik ini tidak kita tulis? Karena tidak relevan dan tidak akan terpakai juga. Namun apabila harus ditulis, maka tulis saja. Limit x mendekati infinity, hasilnya adalah 8x min 4 per 4x. 2x ditambah 2x sama dengan 8 per 4. Karena kita hanya mengambil bagian depannya saja. Ingat, apabila pangkat sama antara atas dan bawah, maka yang kita ambil adalah depannya saja. 8 bagi 4, 2. Lalu, ada cara cepatnya. Sama seperti bentuk sebelumnya, bentuk ini pun memiliki cara cepat, yaitu limit x min infinity. Mari kita cermati dulu. Limit x mendekati infinity, dalam kurung, akar ax pangkat 2 plus bx plus c min akar px pangkat 2 plus qx plus r sama dengan L. Jika A lebih besar daripada P, maka L adalah infinity. Contohnya ada di sini. Limit x mendekati infinity dalam kurung akar 4x pangkat 2 plus x min 1 min akar x pangkat 2 min 7x plus 3. Yang perlu kita lihat adalah x dengan pangkat tertinggi di depan, yaitu ini. A dan P-nya saja yang kita lihat. Baik, mari kita lihat A dan P-nya. A 4x pangkat 2. P x pangkat 2. Mana yang lebih besar? Tentu saja A. Maka hasilnya adalah infinity. Lalu A sama dengan P, L sama dengan B min Q per 2A. Baik. Seperti yang sudah dibuktikan, di sini A dan P-nya sama. 4x pangkat 2, 4x pangkat 2. Maka hasilnya adalah 8x min 4 per 2A. Mari kita cek betul apa tidak. Mari kita lihat B. B-nya adalah 1. Bukan? Betul. 1. B di sini adalah 7. 1 plus 1. Di sini adalah min 7. 1, 1x, min 7x. Jadi 8x. Betul? Lalu min 4. 8 kan di sini. 1 min 7. Menjadi 1 plus 7. 8. Betul. Lalu 2 dikali A. 2 dikali A. A-nya adalah 4. Berarti 8 dibagi 4, 2. Betul. Maka dari situ kita bisa lihat hasilnya betul. Lalu A kurang dari P. L sama dengan min infinity. Mari kita lihat di sini contohnya. Limit x mendekati infinity dalam kurung akar x pangkat 2 plus x min 1 min akar 4x pangkat 2 min 7x plus 3. L sama dengan min infinity. Karena x pangkat 2 dan 4x pangkat 2, yang lebih besar adalah 4x pangkat 2. 4x pangkat 2 posisinya adalah P, maka P lebih besar daripada A. A lebih kecil daripada P. L sama dengan min infinity. Atas kesalahan yang telah saya buat, baik kecil maupun besar, saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa kembali di episode selanjutnya.